Bentar ya. Soalnya tempatnya darurat, Mbak. Harus Heeh. mencari. Wes, bagus kok, Pak. Oke. Sip. Siap. Biar kelihatan kaosnya keren. Oh iya, kaos khusus ini. Heeh. Oke. 98,0 Radio Sonora Surabaya. Selamat pagi, sahabat Sonora. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di tengah-tengah aktivitas Anda pagi hari ini. Setiap hari Senin, jam 10 tepat, kami hadirkan program acara Parenting Talk. Hasil kerjasama Radio Sonora FM 98 Surabaya dengan Talenta Coaching and Training Center. Setiap pekan kami selalu hadirkan topik-topik yang menarik, yang menambah wawasan bagi Anda dan keluarga, khususnya di masa pandemi saat ini. Nah, sahabat Sonora, pagi hari ini saya sudah tersambung via Skype bersama dengan dua narasumber luar biasa. Narasumber yang pertama adalah narasumber tetap di program acara ini. Saya ingin sapa dulu. Ada kandidat Dr. Titis Tata MM, CT NNLP, CPSTF. Beliau adalah founder dari Talenta Coaching and Training Center. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Titis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Andre. Salam potensi talenta. Semangat, semangat, semangat. Selamat pagi Pak Joko. Selamat pagi Bu Titis. Selamat pagi Mas Angga. Suara yang Anda dengarkan barusan ini adalah narasumber kedua kami, sahabat Sonora ya. Beliau adalah Bapak Joko Purwanto, Eskep NS, CHT, CI, CT, NNLP ya. Beliau ini, sahabat Sonora, adalah seorang perawat, juga seorang hipnoterapis, dan juga seorang trainer pengembangan diri. Pak Joko, terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktu berbagi inspirasi, berbagi ilmu bersama sahabat Sonora di tengah-tengah kesibukan Anda pagi hari ini. Siap, sama-sama Mas Anggi. Baik, sahabat Sonora, hari ini kita akan membahas sebuah obrolan cukup menarik. Apa yang harus dipahami dan dilakukan oleh setiap keluarga jika ada anggota keluarga yang terindikasi COVID-19 dan harus menjalani isolasi di rumah sakit atau isolasi mandiri. Kita ngobrol dulu sama Bu Titis. Bu Titis, kenapa untuk episode kali ini kita mengangkat topik ini, Bu Titis? Urgensinya seperti apa? Ya, Mas Andre. Jadi Talenta Coaching dan juga saya pribadi yang selalu aktif untuk mendevelop keluarga, ini kemarin diminta oleh pemerintahan kota Surabaya khususnya gitu ya, untuk membantu mensosialisasikan gerakan memutus mata rantai COVID-19 gitu ya. Karena kami biasa dekat dengan masyarakat. Ternyata saat ini langkah yang diambil pemerintah adalah untuk memutus mata rantai bukan dengan berdiam diri di rumah. Iya memang seperti itu, tapi apabila kita memang keluar di area rumah, kita harus membawa misi bahwa kita menggunakan protokol kesehatan gitu ya. Kemudian kita juga mengedukasi orang lain. Itu esensinya. Nah, seringkali saya melihat keluarga-keluarga itu ketika salah satu anggota keluarganya terindikasi terkena COVID, tidak tahu harus bagaimana. Kalau kita menyerahkan semuanya ke tenaga medis, ya kasihan gitu. Perbandingannya berapa orang di Indonesia gitu ya. Sehingga materi hari ini diharapkan sangat penting mengedukasi kalaupun keluarga kita atau sekeliling kita gitu ya, di lingkungan keluarga kita, di RT kita gitu ya, ada yang terkena, kita berikan edukasi ya, seperti ini loh cara karantina mandiri. Nah, sahabat Sonora, ekspertis kita hari ini itu setiap hari menangani pasien COVID. Maka tindakan preventif yang hari ini di-share akan sangat penting bagi kita. Maka 1 jam jangan kemana-mana, dengerin Sonora terus. Itu dia ya. Nah, kalau berbicara tentang prestasi di bidang parenting dan edukasi anak serta aktivitas keluarga, ya narasumber kita kali ini Pak Joko Purwanto ini, sahabat Sonora, adalah luar biasa karena beliau sering sekali menjadi narasumber untuk pengembangan prestasi siswa. Pak Joko, kita langsung ngobrol tentang bahasan kita hari ini. Terus terang, saya ngalami Pak situasi miskomunikasi khususnya terhadap penanganan COVID. Jadi ceritanya, saya tinggal di daerah perumahan Pak, di daerah Sidoarjo. Tetangga kami ada yang reaktif setelah diadakan rapid. Depan rumah saya persis. Kemudian tetangga ini melaporkan kepada RT bahwa saya akan melakukan karantina mandiri, rumah saya gembok, gerbangnya digembok Pak, anak istrinya semuanya nggak boleh keluar termasuk dirinya itu ya. Nah,
Kalau keluarga saya kebetulan adalah tipikal keluarga yang open minded. Jadi merespon hal-hal yang kurang nyaman itu kita selalu justru ingin membantu. Kalau mindset keluarga saya seperti itu. Jadi saya dan keluarga menawarkan ya karena udah tetangga depan rumah dekat dong setiap hari dong. Apa yang bisa kami bantu untuk kebutuhan kamu selama kamu di karantina? Mungkin kamu ingin butuh belanja apa? Nggak apa-apa WA aja ke istri saya, nanti istri saya yang nyarikan begitu kan. Tapi berbeda dengan tetangga yang sebelah, saya tidak perlu sebutkan nama ya. Tetapi dia ini justru menilai, aduh Bu, kenapa sih bantu-bantu orang yang lagi karantina COVID, nanti ketularan loh, jangan deket-deket loh. Mindset-mindset ini kan selalu beredar di masyarakat. Mohon penjelasannya ini Pak Joko. Haruskah kita menjaga diri se-ekstrim itu terhadap mereka yang melakukan karantina mandiri, Pak Joko? Oke, baik, terima kasih Pak Lagi ya. Jadi masalah-masalah seperti ini memang banyak sekali terjadi di masyarakat ya, dan saya hampir tiap hari banyak mendengarkan curhatan keluhan dari yang di Rumah Sakit Dr. Sugiri Lamongan. Nah, salah satunya seperti itu. Jadi banyak sekali stigmatisasi di masyarakat yang benar-benar menjadi tekanan mental tersendiri bagi terutama bagi pasien-pasien atau orang-orang yang terpapar oleh COVID, baik si pasien sendiri maupun keluarganya. Nah, saya sangat mengapresiasi sikap Mas Anggi ya, keluarga yang begitu perhatian, bersikap open-minded, ya, bersikap positif dan suportif sekali kepada pasien-pasien dan keluarga yang terpapar oleh COVID. Justru itu sebenarnya sikap-sikap yang harusnya kita kembangkan di masyarakat kita, Mas. Ya, karena terus terang banyak sekali saya mendengar cerita penderitaan mereka ya. Sebenarnya mereka tidak lebih menderita dari penyakitnya, tapi mereka menderita beban psikis. dengan beban psikis. Nah, sekaligus juga beban ekonomi, Mas. Ya, jadi banyak sekali cerita-cerita di pasien-pasien yang rawat inap di tempat kami bahwa selain mereka mengalami pengucilan, ya, pengucilan dari masyarakat sekitarnya, lingkungan sekitarnya, ada beberapa pasien yang notabene adalah pekerja di sektor industri, mungkin buruh ya Mas ya. Ketika mereka sedang diisolasi, mereka mendapatkan kabar yang sangat menyedihkan, sangat memukul tentunya, karena mereka harus menerima kabar pemecatan, Mas. Baik. Pecat atau di PHK dari tempat kerjanya. Nah, ini juga tentunya perlu perhatian dari pemerintah ya, yang membuat kebijakan agar hal-hal seperti ini tidak terjadi. Tidak terjadi lagi, sehingga hal ini juga aksesnya akan sangat luas, karena akan membuat masyarakat yang lain ketika terindikasi oleh COVID, mereka akan cenderung menyembunyikan identitas atau status mereka karena mereka khawatir mendapatkan akses atau dampak negatif. Iya betul, labeling, sehingga nggak hanya berdampak pada kondisi sosial mereka di lingkungan terdekat mereka, bahkan berdampak kepada pekerjaan mereka atau penghasilan mereka, gitu Mas. Baik. Jadi kita baik. Di awal kita butuh informasi yang detail nih Pak, butuh edukasi banget. Apakah orang yang sudah di tes PCR ya atau di rapid test gitu ya, kemudian statusnya reaktif, itu udah positif atau belum sih Pak sebenarnya? Ini sebenarnya wilayahnya kewenangan medis ya untuk menjelaskan. Tapi saya akan sedikit berbagi dari apa yang saya tahu, bahwa reaktif belum tentu PCR-nya positif, Mas Anggi ya. Oke. Jadi itu yang harus dibedakan. Karena setelah PCR positif, reaktif maksud saya, itu harus dilakukan tes kembali, tes PCR untuk memastikan apakah mereka positif COVID atau tidak. Harus 2 kali tes PCR? Kalau prosedur protokol sekarang, penanganan sekarang, pasien-pasien COVID dilakukan tes PCR 2 kali, setelah itu dilakukan isolasi, sambil dilihat perkembangan klinisnya. Kalau mereka membaik, biasanya 2 minggu sudah dipulangkan, Mas. Antara tes PCR yang pertama dengan kedua itu harus jeda waktu berapa lama ya, Bapak?
Kalau menurut panduan ya, menurut panduan terbaru, protokolnya adalah berturut-turut Mas, 1 hari. Ya, jadi 2 hari berturut-turut dilakukan PCR dan untuk menentukan kepulangannya pun dokter yang penanggung jawabnya, dokter paru biasanya, ini yang menentukan secara klinis karena Baik. tentunya tidak berpatokan hanya PCR aja, tapi juga kondisi klinisnya, foto ronsennya, apakah paru-parunya sudah bersih dari pneumonia atau belum. Nah, itu juga menentukan ke dokter untuk menentukan apakah pasien tadi diperbolehkan pulang atau belum. Baik. Pak Joko, kalau case yang tadi saya ceritakan ini tetangga ya Pak ya, berarti bukan di dalam keluarga saya. Saya masih bisa menjaga akses untuk membatasi physical distancing kami. Tapi Ya. bagaimana kalau yang positif atau kena itu anggota keluarga kita dan tinggal di satu rumah Pak? SOP-nya, prosedur protokol kesehatannya, apa yang harus dilakukan anggota keluarga lain yang juga tinggal di satu rumah itu Pak Joko? Mohon Oke. pencerahannya. Nah, jika ada salah satu anggota keluarga yang sudah terindikasi positif COVID, maka dia harus diisolasi, Mas. Isolasi minimal isolasi mandiri jika orang tersebut tidak menunjukkan gejala atau biasanya disebut dengan orang tanpa gejala. Gejala, betul. Jadi dia harus isolasi mandiri, minimal menempati satu ruangan khusus di mana dia minimal kontak dengan anggota keluarga yang lain. Syukur-syukur jika ada satu rumah kosong ya, satu rumah kosong, barangkali ada rumah, maka di situ dia diisolasi, semua kebutuhannya dipenuhi oleh keluarga yang lain. Ya, selama tidak ada kontak secara fisik, kontak dekat, dan tetap melakukan protokol kesehatan ya Mas ya, menerapkan protokol kesehatan sehingga mencegah terjadinya kontak, baik itu droplet, ya, kontak secara fisik maupun dari pernafasan ya, karena penularan dari COVID ini kan melalui percikan ludah ataupun droplet. Betul. Dan aerosol. Yes. Gitu Mas. Dan untuk kebutuhannya tentunya anggota keluarga yang sehat harus memenuhinya dan sekaligus juga harus di tracing Mas. Jadi harus dites, lakukan tes kepada mereka apakah mereka juga sudah terpapar atau belum gitu. Jika memang sudah dinyatakan bersih atau negatif, maka benar-benar harus dijaga supaya mereka tidak kontak secara langsung supaya sampai dengan masa isolasi keluarga yang terpapar tadi selesai atau sudah dinyatakan sembuh. Demikian. Andai kata tidak ada rumah lain nih ya, kita berbicara yang umum aja ya. Satu rumah, bapaknya lah katakanlah. Reaktif masih statusnya, reaktif. Kemudian dia isolasi mandiri, sama istrinya ditaruh di kamar paling belakang tuh di rumah itu biar nggak deket sama anaknya sama istrinya gitu kan. Nah kemudian si ayah nih juga mandinya di kamar mandi paling belakang gitu ya. Apa hal-hal seperti ini yang harus dilakukan bahasa sederhananya Pak Joko? Iya, mungkin gini juga sebelum ke Pak Joko ya, ini juga terjadi di lingkungan saya gitu ya Pak Joko, tapi yang terjadi pada pembantunya gitu ya, akhirnya seluruh rumah ngungsi, jadi rumah itu jadi rumah pembantunya gitu ya, untuk karantina mandiri pembantunya, tapi kan nggak bisa gini juga gitu. Sebenarnya berapa persentase Pak kalau ini bisa menular, kalau misalnya cuma hanya bisa dikarantina di rumah gitu, karena keluarga juga agak worry ya kalau satu rumah ada yang reaktif gitu. Karena betul. Oke. Untuk solusi yang terakhir tadi, Mas, pilihannya memang itu paling tidak yang bisa dilakukan oleh keluarga ya. Dipisahkan, jadi dipisahkan di satu tempat, di salah satu kamar, mungkin di rumah jika rumahnya memang memungkinkan untuk itu, dengan segala fasilitas yang memang terpisah. Itu jika ada. Ataupun jika tidak ada, maka bisa karantina di fasilitas karantina yang memang sudah disediakan oleh pemerintah. Mas. Saat ini banyak di daerah-daerah yang memang menyediakan fasilitas seperti rusun atau bahkan ada yang di Gresik ya, stadion dimanfaatkan ya untuk isolasi bagi pasien-pasien yang memang terindikasi positif COVID, Mas. Sudah kalau masih kondisinya reaktif terfasilitasi untuk itu juga. Dari rapid, nah itu sebenarnya kan belum bisa dipastikan bahwa dengan rapid test reaktif pun belum bisa dipastikan sebagai COVID ya. Baik. Jadi isolasi, tapi mungkin beda jika
sudah terindikasi positif COVID, Ya. tentunya perlakuannya lebih ketat lagi. Nah, ada satu hal sebenarnya Mas Anggi yang ingin saya tekankan kepada keluarga, pada pasien-pasien atau orang-orang yang memang pernah terindikasi ataupun suatu saat ya kita tidak pernah tahu siapa di antara kita ya yang akan mungkin suatu saat tertular. Karena gini, ada satu edukasi yang selalu saya sampaikan kepada pasien-pasien kami bahwa penyakit ini adalah penyakit infeksi virus. Baik. Ya, infeksi virus yang bisa menular ke siapapun tanpa memandang status sosial, ya, tanpa memandang jabatan, usia atau status apapun lah. Nah, di sini seringkali keluarga pasien itu sangat tertekan ketika mereka merasa ini seolah-olah penyakit aib, Mas. Itu yang selalu saya hadapi ketika berinteraksi dengan pasien maupun keluarga pasien. Jadi mereka benar-benar merasa secara psikologis tertekan, apalagi di lingkungan sosial mereka juga seringkali mengalami stigmatisasi dan merasa dikucilkan. Nah, secara mental tentunya mereka down ya, jatuh, sangat stres sekali. Nah, edukasi yang benar tentang COVID inilah yang sebenarnya yang perlu kita sampaikan kepada keluarga pasien maupun pasien itu sendiri, sehingga mereka mendapatkan informasi yang benar tentang COVID. Tidak salah dalam memahami COVID ini. Seringkali saya mengatakan bahwa COVID ini bukan penyakit aib, karena ketika Anda tertular ini bukan karena suatu dosa kan gitu. Ya. Jadi siapapun bisa, bahkan pejabat, artis, ulama, atau siapapun bisa terkena penyakit ini. Bahkan banyak dari kalangan sejawat kami, kalangan medis maupun tenaga kesehatan yang sudah terpapar dan tertular, bahkan menjadi korban, Mas. Nah, pemahaman yang benar tentang penyakit ini, bahwa ini bukan penyakit aib, yang mereka tidak perlu menjadi malu atau bahkan merasa ini penyakit yang memalukan, ini setidaknya bisa membangkitkan mereka secara mental. Ya, minimal mereka ketika paham bahwa penyakit ini adalah penyakit infeksi biasa, karena ini adalah infeksi virus baru, sehingga ada perlakuan khusus yang kemudian diterapkan selama masa pandemi untuk kita menjaga jarak. Nah, bahwa ketika lingkungan kita mungkin tidak berani mendekat kepada pasien tersebut atau keluarga yang terindikasi terpapar COVID, itu karena pemahaman masyarakat yang kurang dalam memahami penyakit COVID ini. Bahwa ini penyakit infeksi, betul. Kita harus menjaga jarak, memang betul. Tapi seperti tadi yang Mas Anggi katakan, bahwa kita tetap memberikan support kepada mereka secara mental maupun secara sosial, Mas. Jadi kebutuhan mereka seharusnya lingkungan terdekatlah yang memberikan perhatian supaya mereka bisa tetap bertahan, mental mereka tetap terjaga, mendapatkan support yang positif dari lingkungan, gitu Mas Anggi. Karena ada korelasinya ketika mental terjaga, rasa perdaya diri terbentuk, dia nyaman, ini juga meningkatkan daya imun juga ya, Pak Joko ya? Ada korelasinya. Betul sekali. Karena salah satu program yang rutin yang selalu kami lakukan kepada pasien-pasien kami di Rumah Sakit Dr. Sugiri, Mas Anggi ya, saya memberikan terapi manajemen stres, Mas. Jadi pagi kita keluar acara outdoor, kemudian kita melakukan senam ringan ya tentunya ya, stretching sambil kita putarkan musik-musik yang membuat mereka merasa mood mereka, perasaan mereka menjadi lebih senang gitu ya, happy, yang penting happy lah. Saya nyebutnya sih senam sing penting happy gitu Mas ya. Dan kemudian kita ajak mereka untuk relaksasi, kemudian latihan pernafasan. Itu untuk membangkitkan kembali mental mereka, kemudian menekan mengurangi tingkat stres mereka, sehingga harapannya juga sistem imun mereka akan menjadi lebih baik lagi dan proses pemulihan juga menjadi lebih cepat. Karena terus terang ketika menjalani isolasi di rumah sakit, Mas, mereka tentunya mengalami masa-masa yang sangat menjenuhkan gitu ya. Harus menunggu minimal 2 minggu ya, berpisah dengan keluarga. Nah, ini juga menjadi masalah-masalah lain yang dialami oleh pasien yang harus rawat inap, isolasi di rumah sakit maupun keluarga mereka yang memang harus hidup terpisah gitu ya. Dan mungkin hanya bisa komunikasi melalui HP, mungkin kayak gitu Mas. Jadi ini yang seringkali kita fasilitasi mereka untuk terhubung
komunikasi antara keluarga dengan pasien yang ada di ruang isolasi supaya keluarga juga merasa tenang bahwa keluarga mereka yang ada di ruang isolasi kita rawat sebaik-baiknya. Kemudian keluarga juga kita kondisikan, diberikan pemahaman yang benar tentang COVID sehingga mereka bisa menghadapi ujian ini ya dengan tetap bersabar ya, mereka tetap mentalnya terjaga, nggak sampai mengalami mental yang mereka nggak sampai jatuh lah gitu. Baik. Bisa menghadapi ini dengan tetap lebih positif gitu Mas Anggi. Baik. Cara berpikir saya sederhana gini ya. Saya bayangkan nih kalau dalam satu keluarga ada satu yang kena, apalagi posisinya sebagai orang tua, katakanlah ayahnya yang sering kerja, jalan kemudian reaktif gitu ya. Kalau dalam konsep hubungan keluarga nih Bu Titis ya, dalam dunia parenting, gimana ya Bu Titis memahamkan anak, "Nak, untuk sementara waktu jangan deket ayah dulu, tapi aku kangen aku mah, Bunda." Gimana memahamkan itu pada anak ya Bu Titis ya? Apalagi Ya. tinggalnya masih satu rumah gitu kan. Ya, ini terjadi, saya contohkan dari keluarga saya sendiri ya, Mas Andre, karena suami sering tugasnya keluar kota gitu. Nah, akhirnya pada saat musim pandemi ini, padahal ya mungkin kalau secara dites mungkin nggak reaktif gitu ya, tapi prosedur standar di keluarga kami, setiap kali siapapun yang pergi dari luar kota itu dikarantina di satu kamar di atas, lantai atas gitu. Gitu, Okay. Jadi berangkat kerja ya dari atas, pulang kerja ke atas lagi gitu. Memang agak menyiksa, tapi ini demi anak-anak kita gitu, karena anak-anak ini kan rentan, apalagi di rumah juga ada mama yang usianya mungkin di atas 50 tahun gitu, sehingga wah ini ada yang lebih penting yang mesti kita selamatkan. Jadi saya dan suami yang rutinitasnya keluar kota itu sering gitu, memahamkan diri sendiri bahwa ini prosedur standar. Nggak selalu harus keluar kota, misalnya kayak hari ini saya ke Sonora gitu ya. Pulang saya nggak pegang langsung anak-anak, tapi saya membersihkan diri dulu gitu. Nah ini protokol standar menurut saya yang harus diterapkan di semua keluarga yang saat ini mungkin mendengarkan. Kalau kita mau sebelum terisolasi tadi yang disampaikan Pak Joko, bahwa kalau udah dijelasin tentang isolasi tadi kan begitu ya, mau nggak mau itu harus terpisah ya, semuanya disendirikan gitu. Yang sebelum itu terjadi kita preventif dulu gitu dengan menjaga kebersihan. Namun gini Pak, saya pernah dapat pertanyaan gitu ya dari anggota-anggota saya di komunitas ibu-ibu gitu. Kira-kira kalau memang isolasi mandiri di rumah, itu kamar mandinya jadi satu atau berbeda Pak? Atau setiap, kalau memang cuma ada kamar mandinya satu, itu apakah harus dibersihkan setiap kali habis dia mandi itu selesai mandi gitu? Kalau tadi kan kita udah bahas kamar nih, nggak boleh keluar kamar, makanan, obat-obatan semuanya dimasukkan gitu ya. Nah kalau dia harus keluar kamar gitu, apakah untuk semua mandi. jejaknya itu harus steril gitu? Monggo Pak. Oke. Jadi kalau untuk pasien yang orang ya, saya belum menyebutnya pasien ya, karena kalau reaktif kan masih Belum terindikasi tentu, ya. belum positif. Belum tentu. Jadi mungkin kayaknya nggak se-ekstrim itu sih, Mbak Titis, Bu Titis ya. Kalau memang reaktif, maka diusahakan memang alat-alat pribadi yang langsung kontak, langsung digunakan secara pribadi, memang sebaiknya terpisah. Ya. Kalaupun terpaksa misalkan kamar mandinya harus bersama, maka saat-saat interaksi mereka lah yang memang harus diatur ya. Jangan sampai mereka mungkin pertemuannya bagaimana mereka berinteraksi di rumah seminimal mungkin, jangan sampai ketemu deh dulu gitu ya. Jadi waktunya mandi juga jamnya diatur, waktunya makan juga. Mungkin kalau makan kita kasih ya. Mungkin ketika yang bersangkutan salah satu anggota keluarga kita terpaksa diisolasi, kita kasih deh makanan dan beserta alatnya, alat perlengkapan makanannya khusus gitu ya. Kemudian kita cuci, toh virus ini kan mati dengan deterjen. Jadi saya kira tidak perlu parno juga ya, terlalu parno juga, karena justru itu kurang bagus juga. Kita kita harus waspada, tapi tidak boleh terlalu takut yang berlebihan. Jadi nggak perlu lah jejaknya sampai dipel. Enggak lah, nggak perlu lah ya. Perlu ya Mas. Karena baik. Cara penularan pun nggak se ekstrim itu ya. Penularan COVID tidak se ekstrim itu, apalagi untuk yang reaktif pun belum tentu juga
terindikasi atau positif secara COVID ya, itu hanya salah satu indikator saja untuk mendeteksi Baik. adanya kemungkinan terindikasi COVID, tapi belum pasti. Ya, Pak Joko, sekarang kita balik situasinya. Kalau yang reaktif atau hingga positif itu anak-anak, Pak. Kemudian dia harus melakukan isolasi mandiri. Anak-anak ini kan nggak bisa jauh dari orang tuanya, Pak. Apalagi dia harus tinggal sendiri, pasti akan menjadi tekanan tersendiri bagi si anak. Gimana dong, Pak? Apakah SOP khusus anak ini agak dilonggarkan atau gimana sih, Pak? Betul ya. Dan ini pernah terjadi di ruang isolasi kami ketika terpaksa ada beberapa anak ya, bahkan ada yang bayi yang terindikasi gitu, terindikasi COVID walaupun pada akhirnya toh hasil tes swabnya negatif ya. Jika memang si anak ini kan belum bisa mandiri nih Mas untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi mau nggak mau orang tuanya, ibunya yang harus terlibat dalam proses perawatannya. Ya. Ibu atau orang tua yang terlibat berinteraksi secara dekat dengan si anak yang terindikasi, maka dia harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat, Mas. Jadi tetap pakai masker, kemudian harus sering-sering cuci tangan, ketika setelah interaksi juga harus mungkin ganti baju, ya. Hal seperti itu, protokol kesehatan yang sangat ketat yang harus mereka terapkan ketika si anak terindikasi atau terindikasi COVID atau reaktif ya. Walaupun isolasi di rumah, itu pun tetap harus menjalankan protokol kesehatan secara ketat. Jadi meskipun anak sendiri yang terindikasi, jika memang hanya untuk isolasi mandiri di rumah sih, tetap orang tua yang mau tidak mau harus melakukan perawatan sendiri, Mas. Baik. Jadi cukup menerapkan protokol kesehatan secara ketat, itu saja. Baik. Sentuhan ini apakah juga bisa menjadi media penularan? Kan kalau orang tua ngurusi anak mau nggak mau harus menyentuh anaknya gitu kan? Bagaimana ini Pak? Iya betul. Jadi begini, bukan sentuhannya yang menularkan Mas. Jadi bahwa COVID tidak menular melalui sentuhan kulit ya. Sentuhan. Tapi virus yang keluar lewat droplet ataupun aerosol yang kemudian menempel di benda-benda sekitar kita, mungkin di bagian tubuh kita, ya tubuh si pasien atau si orang yang terindikasi COVID, yang kemudian disentuh oleh orang lain tanpa cuci tangan, lalu menyentuh area wajah, masuk melalui organ yang selaput ya, ada bagian selaput tubuh, misalkan seperti mulut, hidung, mata, itu adalah pintu-pintu masuk dari virus COVID. Itulah yang harus diantisipasi, yang harus hati-hati. Makanya kita harus sering-sering disarankan untuk sering-sering cuci tangan. Itu maksudnya, Mas. Jadi sentuhan itu bukanlah cara penularannya, tapi sentuhan yang kemudian tangan yang setelah menyentuh benda-benda atau bagian tubuh yang di situ secara tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui di situ terdapat virus COVID, kemudian kita sentuh area wajah, itulah yang berpotensi menjadi jalan masuknya virus COVID ke dalam tubuh kita. Itulah makanya kita harus disiplin untuk cuci tangan setelah menyentuh apapun, sebelum menyentuh wajah kita tentunya ya. Baik, sahabat sonora, kita harus break dulu ya untuk penjelasan penjelasan di segmen ini. Nanti segmen selanjutnya kita akan bahas lagi tentang apa yang harus kita ketahui sahabat sonora untuk masalah mengatasi COVID ini, khususnya kalau salah satu anggota keluarga kita ada yang mengalaminya. Jangan kemana-mana, Pak Talk akan kembali lagi setelah yang satu ini. 98,0 Radio Sonora Surabaya, sahabat keluarga. Baik, kita kembali lagi di perbincangan Parenting Talk hasil kerjasama Radio Sonora FM 98 Surabaya dengan rekan-rekan dari Talenta Coaching and Training Center, dan masih ada narasumber tetap kita, ada Ibu Titis, founder dari Talenta Coaching and Training Center, dan juga ada satu narsum kita yang luar biasa hari ini yang sudah menjelaskan dari awal tadi perbincangan kita. Ada Bapak Joko Purwanto, SKPNS CHT CICT NNLP ya. Baik, Bu Titis, di segmen selanjutnya Bu Titis ingin tahu apa lagi nih
Kalau Iya. dari sisi ibu-ibu kan biasanya pertanyaan lebih banyak ya daripada bapak-bapak ya. Iya, mengenal kata isolasi ini juga nggak semua tahu loh ternyata Mas Andri. Jadi benar-benar kalau kita bersentuhan langsung dengan keluarga, masyarakat itu sebelum ke materi inti kita jelaskan dulu tentang kata-kata baru apa yang saat ini terjadi ada karena adanya pandemi gitu ya. Jadi isolasi ini semacam kita membedakan diri gitu ya Pak Joko ya. Pada saat ada keluarga kita yang mungkin reaktif atau terpapar COVID sehingga steril kita merawatnya itu nggak sampai terkena gitu. Nah mungkin yang saya ingin tanyakan ke Pak Joko mewakili ibu-ibu yang biasanya kita hadapi adalah ketika COVID ini sudah terjangkit itu sebenarnya memang kalau sembuh ya sembuh gitu ya. Apakah benar imunitas itu akan terbentuk? Artinya orang yang sudah terkena COVID itu nggak bakal terkena lagi. Ini dijelaskan dulu apakah iya gitu ya, karena banyak sekali rumor di masyarakat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika anak muda itu kan banyakan kalau kita lihat kafe-kafe sekarang udah mulai rame, warkop-warkop gitu ya, tempat nongkrong. Itu karena anak muda di tataran mereka merasa kalau usia yang di atas 50 yang lebih rentan sehingga mereka aman-aman aja gitu. Sebenarnya secara data seperti apa? Apakah usia muda atau itu memang lebih sedikit Pak gitu? Oke, baik Bu Denis dan sahabat Sonora. Tentang pertanyaan pertama ya, apakah setelah terpapar sembuh COVID dari setelah sembuh dari COVID, apakah mereka kebal? Nah, menurut teori yang sudah saya pelajari dari berbagai sumber ya, bahwa memang penyakit virus semacam seperti COVID ini ketika ada sifatnya adalah self-limited disease ya, bisa sembuh dengan sendirinya sebenarnya. Nah, ketika sudah terjangkit COVID, sistem tubuh manusia akan melakukan respon ya. Nah, ketika sistem imun ini berhasil membuat antibodi, ya sistem pertahanan tubuh, artinya terbentuk kekebalan, maka dia sudah mampu melawan atau membunuh virus tersebut, melemahkan virus tersebut. Nah, sistem imun tubuh kita ketika menerima infeksi dari virus baru ini kan, virus baru ini ya, otomatis dia akan melakukan suatu perlawanan imunitas. Nah, ketika dia sudah mengenali sifat-sifat virus baru tersebut dan dia mampu mengalahkannya, maka ada rekaman di dalam sistem imun kita secara genetik ya, bahwa dia tahulah katakanlah untuk melawan virus COVID ini senjatanya ternyata ini gitu ya. Maka ketika sudah terbentuk antibodi, artinya dia sudah punya kekebalan. Ketika sembuh, si pasien sudah memiliki kekebalan. Nah, apakah menjamin suatu saat dia nggak terinfeksi lagi, tidak terpapar lagi? Sangat mungkin untuk terpapar, ya, sangat mungkin untuk terinfeksi lagi. Tapi sistem imunnya sudah punya kekebalan sehingga menjadi lebih mudah untuk mengantisipasinya, menjadi lebih cepat bereaksi sistem imunnya untuk melakukan perlawanan, bahkan membunuh sistem atau virus tersebut. Jadi akan lebih mudah lagi, mungkin gejalanya akan menjadi tanpa gejala ataupun mungkin hanya gejala ringan yang mungkin hanya 1-2 hari aja sudah pulih kembali. Baik. Ya, jadi tentunya kita setelah dinyatakan sembuh dengan terbentuknya antibodi di dalam tubuh kita menjadi jauh lebih kebal terhadap virus ini. Baik. Gitu. Oke, kemudian yang kedua tadi, kalau kita sebagai ibu dalam keluarga kita, anak-anak kita yang mana yang harus lebih protektif? Anak-anak yang usia remaja, yang anak-anak balita, atau semuanya ya punya chance yang sama untuk terpapar gitu, Pak? Sebenarnya semua punya peluang ya untuk terpapar. Semuanya punya peluang, baik usia anak-anak, muda, maupun yang tua. Ya, memang untuk resiko yang tinggi adalah untuk orang-orang manula yang tentunya mungkin daya tahan tubuhnya lebih rendah ya, Mas Anggi ya, begitu ya. Kemudian orang-orang yang punya penyakit bawaan atau komorbid istilahnya.
Jadi Mm-mm. punya diabetes, hipertensi, punya penyakit jantung. Nah, itu kemudian diperberat ketika mereka terinfeksi oleh COVID. Untuk anak-anak muda, ini jangan ini ya terus enteng-entengan kalau mereka anak muda kemudian ketika terinfeksi mereka aman-aman saja, belum tentu juga, karena masih banyak juga pasien-pasien muda yang kita rawat yang ketika ternyata mereka punya penyakit bawaan atau infeksinya memang berat sehingga menimbulkan gejala yang berat bagi mereka ya. Jadi tetap hati-hati, meskipun anak-anak muda mereka sistem daya tahan tubuhnya mungkin lebih kuat ya daripada orang-orang tua kita. Hati-hati ketika mereka terinfeksi, mungkin mereka tanpa gejala, mereka tidak merasakan gejala apapun, tapi saat mereka terinfeksi, mereka bisa menularkan, memaparkan COVID ini ke orang tua kita, mungkin keluarga kita yang sudah berusia lanjut, dan ini menjadi resiko yang tinggi bagi keluarga kita yang berusia lanjut ini untuk menimbulkan gejala yang justru memperberat kondisi mereka ketika keluarga kita punya penyakit bawaan yang memang sebelumnya sudah mereka derita. Seperti yang tadi saya ungkapkan. Untuk anak-anak juga ya. Baik. Untuk anak-anak memang selama ini pasien-pasien yang kami rawat, untuk anak-anak kondisinya mereka rata-rata memang baik, ya, tidak ada gejala yang berat. Tapi juga untuk anak-anak juga rentan karena rata-rata mereka daya tahan tubuhnya juga relatif masih lebih lemah ya daripada untuk anak-anak yang sudah remaja atau yang sudah usia-usia muda gitu ya. Ini yang perlu perhatian bahwa anak-anak pun perlu kita lindungi supaya mereka tidak terpapar oleh COVID ini. Ya, apalagi ketika harus menjalani isolasi, mereka harus terpisah dari orang-orang dari keluarganya. Ruang isolasi itu strict banget loh Mas. Tidak satupun keluarga boleh menunggu. Jadi bayangkan andai kata ada anak kita usia balita ya, kemudian harus menjalani isolasi. Nah, ini tentunya kondisi yang sangat memprihatinkan dan tentunya kasihan banget ketika masuk ke ruang isolasi, rumah sakit isolasi COVID ya khususnya ya, di mana aturannya sangat ketat bahwa tidak boleh satu anggota keluarga pun yang boleh menunggu ikut masuk ke ruang isolasi. Jadi tetap hati-hati. Ada satu pertanyaan boleh ya, saya cukup bingung dengan situasi apa yang harus dilakukan. Dalam kondisi balita masih kategori anak menyusui nih Pak ya. Apakah betul kalau ibunya, kita sekarang bukan berbicara anaknya, ibunya positif COVID tetapi dia menyusui baby, apakah menyusui ini harus tetap terus dilakukan Pak atau gimana enaknya Pak? Nah, ini ada beberapa kasus ya di tempat saya, ibu melahirkan yang kemudian ternyata terindikasi COVID. Jadi selama isolasi mereka harus terpisah dengan babynya, tidak boleh menyusui tentunya kan. Jadi mau tidak mau selama masa pemulihan sampai mereka dinyatakan sembuh, mereka tidak boleh menyusui. Nanti setelah mereka dinyatakan sembuh, pulang, barulah mereka bisa berinteraksi lagi dengan baby mereka dan tentunya melanjutkan lagi untuk pemberian ASI-nya. Itu tetap menjalankan protokol kesehatannya. Mereka tetap harus pakai masker, harus cuci tangan, ya, demi untuk melindungi baby mereka tentunya. Dan ini maksudnya beberapa tidak kasus boleh menyusui secara langsung, tetapi susu ASI yang dimasukkan ke botol selama masa karantina ini boleh dong Pak, masih terus dilakukan kepada si baby? Nah, untuk benda-benda yang ada di ruangan isolasi itu sangat ketat Mas untuk perlakuannya ketika harus keluar dari ruang isolasi. Karena semua benda-benda, alat-alat yang ada di ruang isolasi itu sudah dianggap sebagai benda-benda terkontaminasi. Jadi itu perlakuannya ketat, tidak boleh dibawa keluar. Kalaupun dibawa keluar juga harus terbungkus rapat ya, perlakuannya khusus. Jadi benar-benar sementara pasien selama ini yang kita hadapi adalah ibu-ibu yang barusan melahirkan, mungkin ada yang sesar ya. Ada beberapa pasien kami yang terpaksa harus disesar, pasien COVID, dan itu mereka selama masa isolasi memang benar-benar tidak menyusui. Lebih aman bagi
bagi bayinya tentunya tidak mendapatkan terpapar ya dari sumber-sumber yang berasal dari ruang isolasi meskipun itu dari ibunya sendiri. Kalau Baik. misal ini Pak, kalau misal ditaruh di botol kemudian diminumkan pada bayinya di ruangan terpisah gitu, apakah asinya steril atau mending enggak Pak? Secara kandungan asinya ya. Nah, untuk masalah ini mungkin saya untuk menjawab ini mungkin ada pihak medis mungkin yang lebih kompeten medis dan lagi untuk menjawab tentang apakah kandungan ASI ini menular ke baby ya. Karena dari beberapa pengalaman yang lalu ada bayi yang terindikasi COVID juga ternyata positif. Apakah ini penularannya melalui plasenta atau tali pusat? Nah ini juga dokter yang menangani juga bertanya-tanya sebenarnya, apakah benar sampai penularan COVID ini bisa melalui tali pusat? Karena pernah ada satu kejadian kasus ya di rumah sakit kami, satu bayi yang hasil pemeriksaan swabnya positif, dia dilahirkan melalui proses persalinan di rumah sakit, ya, sesar, dan ternyata babynya ternyata juga positif. Ini tentunya menjadi ini ya temuan saat itu, karena kejadiannya mungkin sekitar 3 bulan yang lalu di awal-awal ada kasus pandemi ini, ternyata ada bayi yang dilahirkan oleh ibu positif COVID dan ternyata babynya juga positif. Nah ini juga tetap menjadi perhatian bagi kita Mas, bahwa segala kemungkinan masih bisa terjadi. Karena itu lebih baik melindungi babynya seketat mungkin, semaksimal mungkin. Toh mungkin sementara tidak menyusui kan mungkin selama masa isolasi nih Mas, ya begitu ya. Mungkin berlangsung selama 2 minggu atau selama 1 bulan. Nah setelah itu, setelah ibu dinyatakan sembuh, silakan untuk melanjutkan proses pemberian ASI-nya. Jadi selama masih belum dinyatakan sembuh, lebih baik hati-hati deh, kasihan babynya juga ya. Jadi sementara stop dulu lah pemberian ASI-nya gitu. Baik. Pinginnya ngobrol banyak ya Bu Titis, Pak Joko, tapi keterbatasan waktu juga yang harus membatasi kita. Sebagai rangkuman atau poin dari obrolan kita hari ini, Bapak, kalau kita berbicara tentang ada salah satu anggota keluarga kita yang mengalami positif COVID-19, apa Pak sebenarnya yang harus betul-betul dipahami baik dalam protokol kesehatannya ataupun juga pembentukan menjaga psikis dari si pasien ini oleh anggota keluarga yang lain. Monggo silakan Pak Joko. Oke, baik, untuk sahabat Sonora, jika ada salah satu anggota keluarga Anda yang terindikasi COVID, jadi tetap tenang, jangan panik ya. Carilah informasi yang benar tentang COVID sehingga Anda bisa menyikapi COVID ini secara benar. Bahwa COVID adalah penyakit infeksi, menular memang betul, tapi ini bukan penyakit aib sehingga Anda tidak perlu malu untuk menutup-nutupinya. Karena justru ini akan berdampak tidak bagus untuk proses pelayanan dan proses penyembuhan pasien-pasien COVID ya. Dan kemudian tetap berikan support, dukungan mereka secara mental ya, bahwa proses penyakit ini bisa sembuh kok. Kebanyakan pasien kami juga sembuh gitu Mas ya, kembali sehat seperti semula. Jadi tetap berikan dukungan, berikan mereka pemulihan. Jadi kita memperhatikan pasien ini secara holistik Mas Anggi ya. Secara biologis mereka berikan nutrisi yang bagus ya, nutrisi yang sehat. Kemudian secara berikan nutrisi maupun vitamin untuk meningkatkan sistem daya tahan tubuh mereka. Kemudian secara psikologis mereka berikan support, berikan mereka ketenangan ya, berikan suasana yang gembira ya, ajak mereka untuk kegiatan yang ya walaupun isolasi masih bisa kok melakukan kegiatan-kegiatan yang happy gitu ya. Kemudian berikan mereka secara sosial, mereka jangan dikucilkan, tetap berikan perhatian, dan jika memang secara ekonomi mereka yang menjadi tulang punggung keluarga tentunya kan tidak bisa bekerja nih Mas. Jadi itu juga menjadi tugas bagi
anggota keluarga yang lain untuk memberikan support, memberikan bantuan, sehingga mereka juga selama menjalani isolasi mereka tenang, tidak kepikiran tentang masalah urusan dapur keluarga mereka. Baik. Saya kira itu. Baik. Yang terakhir, kita selalu challenge narasumber ya Bu Titis ya. Untuk segmen terakhir ini, Pak Joko, kita semua sahabat Sonora juga pengen tahu. Kita berdua, Bu Titis dan saya juga pengen tahu. Prinsip hidup seorang Joko Purwanto. Apa Pak? Oke. Begini Mas, bahwa setiap kita pasti punya masalah ya Mas Anggi. Setiap kita dalam hidup ini pasti menghadapi masalah. Oke. Bahwa siapa sih nggak ingin bahagia Mas? Ya, orang bahagia bukan berarti orang yang hidup tanpa masalah. Tapi orang bahagia adalah ketika kita menghadapi masalah hidup ini menjalaninya dengan ikhlas, dengan sabar, pasrah, dan tetap menyelesaikan apapun yang menjadi tantangan hidup kita sebaik-baiknya, ikhtiar, dan kemudian biarkan masalah ini kita pasrahkan kepada Tuhan, termasuk apapun yang saat ini sedang berlangsung yang terjadi di masyarakat kita, bahwa meskipun kita punya masalah, kita masih bisa kok bahagia. Baik. Okay. Nikmati masalah itu, jalani masalah itu, cari solusinya, hadapi, gitu ya Pak ya? Kira-kira seperti itu ya Pak Joko ya. Pak Joko, terima kasih banyak. Bu Titis juga terima kasih banyak. Pagi hari ini sudah ngobrol banyak bersama dengan Sonora. Harapannya kita semua dalam kondisi sehat selalu. Wabah ini segera berakhir. Kedepannya segala lini bidang kehidupan segera pulih seperti semula. Baik. Terima kasih Pak Joko dan Bu Titis. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sahabat Sonora, sampai di sini kebersamaan kita di program Parling Talk. Saya Andri Komarudin harus pamit. Sampai jumpa di lain kesempatan. Pak, matur suwun. Pak Joko, matur suwun. Bu Titis. Terima kasih Pak Joko. Terima kasih Bu Titis. Nuwun ilmunya. Ya, sami-sami Pak.